Apa yang kalian bayangkan ketika melihat foto ini? Jika dilihat secara sekilas, sebagian dari kita pasti akan mengira pasangan suami istri itu cukup bahagia gitu bersama anak-anaknya. Tapi di balik itu, kebahagiaan mereka berakhir sekitar tahun 2001. Andrea Yates yang merupakan seorang ibu sekaligus istri, tega menenggelamkan kelima anak-anaknya. Lantas, hal apa yang membuat Andrea ini menjadi sekejam itu? Sebuah dendamkah? Atau ada seorang yang meracuni pikirannya? Gak usah pakai lama, daripada penasaran, langsung aja mari kita kupas tuntas. Andrea Yates, dia dilahirkan di Hillsville, Texas pada tanggal 2 Juli 1964. Beberapa sumber menyebutkan dia lahir di tahun 1962, tapi sebagian besar sumber itu menyebutkan di tahun 1964. Andrea ini memiliki 4 saudara kandung yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki. Ibunya bernama Jutta Karin Kohler yang merupakan imigran Jerman, sedangkan ayahnya bernama Andrew Emmett Kennedy yang merupakan imigran dari Irlandia. Ibunya itu bekerja di sebuah toko retail dan sedangkan ayahnya adalah seorang insinyur di Ford sebelum menjadi guru sekolah. Salah satu saudara laki-lakinya yang bernama Brian itu didiagnosis menderita gangguan bipolar. Saudaranya yang bernama Andy juga mengalami depresi sejak tahun 1990-an. Dia mengkonsumsi Zoloft dan Prozac. Adiknya yang bernama Michael juga didiagnosis menderita depresi, tapi nggak satupun dari mereka yang dirawat di rumah sakit. Dan beberapa anggota keluarganya juga mencurigai ayahnya itu menderita penyakit Alzheimer. Namun menurut ahli saraf, dia menderita serangan dimensi iskemik transient atau penurunan suplai darah. Andrea mengenyam pendidikan di sekolah menengah atas di Milby. Menurut gurunya, dia adalah murid yang sangat baik dan perfeksionis. Andrea dikenal teman-teman kelasnya sebagai sosok yang sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kerja amal. Andrea juga merupakan anak yang cukup cerdas di kelasnya. Ia menjadi kapten tim renang dan juga pengurus di National Honor Society. Andrea ini lulus sebagai siswi terbaik di kelasnya di Milby High School, Houston, Texas. Namun yang mungkin gak diketahui teman-temannya adalah bahwa orang yang sangat perfeksionis ini juga berjuang melawan depresi dan bulimia. Di dalam keinginannya yang kuat untuk tampil sempurna, dia ini gak pernah membiarkan siapapun mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya. Bahkan saat usianya yang menginjak 17 tahun, Andrea ini pernah berbicara kepada temannya tentang bunuh diri. Tapi teman-teman di sekelilingnya hanya mengira itu sebuah gurauan semata dan gak menganggap hal itu serius. Andrea juga menyelesaikan program pra-perawat selama 2 tahun di University of Houston. Dan setelah itu ia lulus dari University of Texas Health Science Center di Houston. Selama masa studinya dia bekerja di Jack in the Box, kemudian di toko kelontong Chef Mart, sebelum bergabung dengan Rumah Sakit Episkopal Saint Luke sebagai mahasiswi. Nah, setelah lulus, Andrea ini baru dipekerjakan sebagai perawat di Rumah Sakit Anderson, di mana dia itu mulai bekerja pada tanggal 23 Juni 1986, Pak. Di masa pertumbuhan waktu remajanya, Andrea ini jarang sekali berkomunikasi dengan laki-laki sampai pada akhirnya di tahun 1989, tepatnya usia Andrea yang menginjak 24 tahun, dia bertemu dengan Russell Rusty Yates yang merupakan seorang insinyur di Sunscape Apartments di Houston. Ya pada akhirnya dari pertemuan itu mereka menikah di tahun 1993. Setelah pernikahannya itu, Rusty ini memperkenalkan Andrea dengan ajaran Woronicki. Nah, jadi Woronicki itu adalah seorang pendeta jalanan keliling yang sering berkhotbah di sebagian besar kampus-kampus di sana. Woronicki mengajarkan bahwasannya wanita itu nggak boleh mendidik diri mereka sendiri, bekerja di luar rumah, atau menggunakan alat kontrasepsi. Para istri diharapkan untuk tunduk kepada suami mereka dalam segala hal. Anak-anak juga diharapkan untuk dilihat dan tidak didengar. Dan ketidakpatuhan dalam bentuk apapun harus dihukum dengan pukulan atau cambukan. Para ibu yang tidak memukul anak-anak mereka, dia mengajarkan sedang mengutuk anak-anaknya ke neraka, yaitu ajaran Woronicki. Nah, dari sini keluarga Yates dan keluarga Woronicki ini semakin dekat, bahkan menganggap satu sama lain sebagai keluarga, Pak. Rusty dan Andrea itu menjadi pengikut Woronicki yang taat. Oleh karena itulah Andrea berhenti dari pekerjaannya sebagai perawat
dan memilih untuk tinggal di rumah menjadi ibu dan merawat anak-anaknya. Pada bulan Februari 1994, Andrea melahirkan anak pertama mereka yang bernama Noah. Andrea mengakui bahwa setelah kelahiran Noah, yaitu mulai mengalami penglihatan yang mengganggu tentang pisau dan tusukan. Dan ia bahkan itu mendengar suara setan berbicara kepadanya. Akan tetapi, ia nggak menceritakan kepada siapapun tentang penglihatan yang mengganggu ini. Gak lama dari kelahiran Noah, mereka ini harus pindah dari rumah mereka yang berada di Houston ke sebuah trailer kecil di Seminole, Florida, untuk pekerjaan sementara yang diambil Rusty. Nah, di tempat itulah berkat keyakinan mereka yang anti kontrasepsi, Andrea melahirkan anak kedua dan ketiganya yang bernama John. Dia lahir pada Desember 1995. Dan kemudian disusul Paul pada September 1997. Gak lama setelah Paul lahir, keluarga Yates pindah kembali ke Houston. Kali ini mereka membeli rumah dari Warnecki, sebuah bus Greyhound bekas yang telah diubah menjadi motorhome. Di sana, di dalam bus seluas 350 kaki persegi itu, Andrea disibukkan dengan mengurus bayi yang baru lahir, balita, dan anak prasekolahan. Selain pekerjaan memasak untuk keluarga, memberi makan dua anak yang sudah tua, merawat bayi yang baru lahir, dan membersihkan semua orang, ia harus terus-menerus mengganti dan mencuci popok kain. Karena apa? Ya karena Warnecki nggak mengizinkan Andrea menggunakan popok sekali pakai. Selain itu juga, Andrea ini harus mengurus ayahnya yang udah tua dan menderita Alzheimer. Ketika teman-teman atau anggota keluarga yang mengatakan kepada Rusty bahwa hal itu terlalu membebani istrinya, tapi hal itu ya diabaikan oleh Rusty dan menganggapnya sebagai pekerjaan yang emang selayaknya dikerjaan oleh Andrea, Pak. Pada bulan Februari 1999, anak keempat mereka lahir dan diberi nama Luke. 4 bulan kemudian, Andrea menelpon Rusty yang sedang bekerja. Dia memintanya untuk segera pulang. Setibanya di rumah, Rusty melihat Andrea yang hampir gak sadarkan diri dan sembari mengunyah jarinya. Saat itu, Rusty mengajaknya dan anak-anak pergi ke pantai. Andrea merasakan kondisinya membaik setelah itu. Tetapi keesokan harinya, dia mencoba overdosis trazodone milik ayahnya. Rusty membawanya ke rumah sakit di mana ia didiagnosis menderita gangguan depresi mayor dan diberi antidepresan Zoloft. Namun, Andrea harus dipulangkan setelah beberapa saat karena asuransinya nggak menanggung biaya rawat inap lebih lanjut. Setelah dipulangkan, Andrea mulai menemui dokter baru yang memberinya obat antipsikotik Zyprexa. Namun setelah berada di rumah, ia kembali berada di bawah pengaruh Warnecki yang mengajarkannya bahwa obat-obatan dan perawatan medis itu berasal dari setan. Atas hal itu, Andrea ini segera membuang semua Zyprexanya ke toilet. Kesehatan mental Andrea memburuk. Ia mencabut rambutnya dan meninggalkan bekas kebotakan di kulit kepalanya. Selain itu juga, dia nggak mau makan. Ia mulai mendengar suara-suara yang menyuruhnya mengambil pisau. Nah, suatu hari, Rusty yang baru pulang kerja dan mendapati Andrea menodongkan pisau ke tenggorokannya sendiri. Dan setelah itu, Andrea dibawa kembali ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, pihaknya merekomendasikan untuk ikut terapi listrik. Tapi hal itu ditolak oleh Rusty, Pak. Jadi rumah sakit yang mengirimnya pulang dengan kombinasi obat-obatan, termasuk antipsikotik Haldol. Selain itu juga, Andrea disarankan untuk mengecek kondisi kesehatan mentalnya ke psikiater untuk setiap minggunya. Untungnya nih, anggota keluarga itu berhasil meyakinkan Rusty bahwa Andrea dan anak-anaknya harus keluar dari bus itu. Ia membeli rumah dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi di dekat Clear Lake, Texas. Sekarang setelah Andrea keluar dari bus yang sempit itu, di bawah pengawasan ketat dokter dan minum obatan yang tepat, Andrea mulai tampak membaik. Saat itu juga dokter itu memperingatkan pasangan itu untuk nggak memiliki anak lagi. Karena wanita yang menderita depresi pasca persalinan dan psikosis memiliki resiko yang jauh lebih tinggi pada setiap kelahiran. Namun, setelah Andrea tampaknya kembali normal, pasangan itu memutuskan untuk memiliki anak lagi, Pak. Rusty menyebut depresi pasca persalinan yang parah, psikosis, dan upaya bunuh diri yang dialami Andrea seperti terkena flu. Dan jika ia kambuh, mereka tinggal memberinya obat lagi dan semuanya akan baik-baik aja. Pasangan itu nggak tahu nih dan nggak peduli bahwa menghentikan penggunaan obat psikiatris dapat memicu reaksi yang lebih parah dan kemudian mempersulit pengobatan masalah yang mendasarinya. Jadi pada tahun 2000, Andrea itu berhenti mengkonsumsi obat-obatan psikiatris dan alat kontrasepsi.
Pada 30 November, anak kelima mereka yang diberi nama Mary lahir. Setelah kelahiran Mary, semuanya itu kelihatan baik-baik aja dengan si Andrea nih. Tapi 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Maret 2001, Andrea harus kehilangan ayahnya. Kematian ayahnya membuat Andrea sangat terpukul. Dan ia mulai menunjukkan gejala depresi berat, lesu, menggaruk-garuk bagian kepala yang botak, dan gak mau minum cairan. Selama beberapa bulan berikutnya, ia keluar masuk rumah sakit dan klinik psikiatri dan menjalani berbagai macam obat psikiatri. Dokter memperingatkan Rusty agar gak meninggalkan Andrea sendirian. Tapi Rusty ini gak mau menghadapi beratnya masalah Andrea. Ia mulai mengatur agar ibunya datang ke rumah untuk membantu Andrea secara teratur. Tetapi akan meninggalkannya sendirian beberapa waktu. Itu supaya Andrea lebih mandiri lagi. Rusty itu mengatur supaya ibunya datang ke rumah buat ngebantu Andrea secara teratur. Tapi akan meninggalkannya sendirian untuk beberapa waktu agar dia lebih mandiri. Dan tentu aja nih agar ia nggak bergantung kepadanya dan ibunya. Supaya Andrea bisa memenuhi tanggung jawab ke ibunya. Tapi konteksnya di sini Andrea ini lagi nggak stabil kondisi mentalnya, Pak. Dia harus dipaksa buat merawat anak-anaknya oleh si Rusty ini. Suatu hari di bulan Mei, ibunya tiba di rumah mereka dan mendapati Andrea yang sedang mengisi bak mandi pada pukul 4.30 sore. Ketika ditanya, ia memberikan jawaban yang samar-samar, Pak. Hal ini membuat ibu Rusty takut. Jadi Andrea kembali dikirim ke rumah sakit dan ia mengakui bahwa ia pernah berpikir untuk menenggelamkan dirinya dan anak-anaknya. Pada tanggal 18 Juni 2001, Rusty membawanya kembali ke dokter karena kondisinya yang gak kunjung membaik. Ia melaporkan bahwa dokter tersebut itu merasa frustasi karena yang gak ada obat yang tampaknya berhasil. Jadi saat itu dokter ini bilang kayak, kamu harus berpikir positif Andrea. Ya cuman kayak gitu aja. 2 hari kemudian, tepatnya di tanggal 20 Juli 2001, Rusty yang berangkat kerja sekitar jam 9 dan ibunya dijadwalkan datang sekitar jam 10 dan lebih tepatnya meninggalkan Andrea sendirian selama 1 jam dengan anak-anaknya. Begitu Rusty pergi, di situ Andrea mengisi bak mandi. Andrea membawa John yang berusia 5 tahun ke kamar mandi dan menahannya di dalam air hingga dia meninggal. Kemudian ia membawanya ke kamar tidur utama dengan hati-hati membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Ia kemudian membawa Paul yang berusia 3 tahun dan mengulangi proses tersebut. Lucky yang berusia 2 tahun menjadi pasien berikutnya. Dan selanjutnya ia menenggelamkan Mary yang berusia 6 bulan. Tetapi saat Mary ini masih mengambang di bak mandi, Noah yang berusia 7 tahun datang dan bertanya nih, apa yang salah dengan si Mary? Noah mencoba melarikan diri, tetapi Andrea menangkapnya, lalu menenggelamkannya juga. Noah ditinggalkan mengambang di bak mandi, tetapi Andrea membawa Mary dan membaringkannya di pelukan John di tempat tidur. Andrea lalu menelpon 911 dan bersikeras supaya mereka datang ke rumah, tapi gak ngasih tahu gitu apa alasannya. Begitu menutup telepon dengan 911, ia menelpon Rusty dan menyuruhnya segera pulang. Rusty ya tampaknya memahami gitu apa yang terjadi karena saat dia bertanya berapa banyak, dan di situ Andrea menjawab semuanya. Mungkin di sini Rusty itu udah mengetahui nih apa yang dimaksud Andrea. Ketika polisi tiba, kata-kata pertama yang keluar dari Andrea adalah, saya baru aja membunuh anak-anak saya dengan kondisi rambut dan pakaiannya yang masih basah, Pak. Saat berada di kantor polisi, psikiater yang ditunjuk pengadilan menggambarkan Andrea itu sebagai orang paling sakit yang pernah mereka lihat. Dia hampir katatonik, kurus kering, kotor, kulit kepalanya dipenuhi bintik-bintik botak. Ketika ditanya, ia dengan mudah mengakui telah menenggelamkan kelima anaknya. Alasannya adalah delusi yang sepenuhnya dibangun dari ajaran Waroneki. Dia mengatakan bahwa ia itu telah membunuh anak-anaknya agar mereka masuk surga. Nah, jika ia tidak mengirim mereka kepada Tuhan sekarang, mereka pasti akan terus tersandung dan akan masuk neraka. Meskipun kesaksian ahli pembela sepakat bahwa Yates itu mengalami psikotik, hukum Texas itu mengharuskan bahwasannya untuk berhasil menegaskan pembelaan gila, terdakwa itu harus membuktikan bahwa mereka yang gak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah saat melakukan kejahatannya. Pada bulan Maret 2002, juri itu menolak pembelaan atas dasar gila dan menyatakan bersalah. Meskipun jaksa telah meminta hukuman mati, juri itu menolak pilihan tersebut.
Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Andrea di Departemen Kehakiman Pidana Texas dengan kemungkinan pembebasan bersyarat selama 40 tahun. Namun, pada tanggal 4 Januari 2005, Pengadilan Banding Texas membatalkan putusan tersebut karena psikiater California dan saksi penuntut Dr. Doug Dietz itu mengakui bahwa dia ini telah memberikan kesaksian palsu selama persidangan. Alhasil, pada tanggal 26 Juli 2006, setelah 3 hari menjalani musyawarah, Andrea Yates dinyatakan gak bersalah dengan alasan gila, sebagaimana ditetapkan oleh negara bagian Texas. Kemudian Andrea dirawat di rumah sakit negara bagian Texas Utara, kampus Vernon, pada bulan Januari 2007. Kemudian Andrea dipindahkan ke rumah sakit negara bagian Kerrville, sebuah fasilitas kesehatan mental dengan keamanan rendah di Kerrville, Texas. Apakah semua ini sepenuhnya salah Andrea? Coba kita bahas peran suaminya, yaitu Russell Rusty Yates. Perlu diingat bahwa dokter saat itu mengingatkan Rusty untuk gak meninggalkan Andrea tanpa pengawasan. Tapi entah kenapa dia memutuskan untuk meninggalkan Andrea di rumah selama 1 jam setiap pagi dan sore, sehingga Andrea itu gak akan bergantung sepenuhnya padanya dan ibunya untuk memenuhi tanggung jawab ibuannya. Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa Rusty ini akan menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli peralatan komputer, tapi dia membatasi jumlah uang yang akan dibelanjakan Andrea setiap bulannya. Andrea juga tampaknya itu dikendalikan oleh Rusty, dan ada juga yang mengatakan bahwa Rusty ini nggak memiliki empati terhadap istrinya, karena setiap kali rumah sakit menyarankan agar Andrea menjalani terapi kejut listrik, ya, hal itu nggak pernah disetujui oleh Rusty. Sejujurnya, Rusty itu nggak pernah percaya pada pengobatan. Dan pada saat kehamilannya yang kelima, Andrea itu menghentikan pengobatannya agar bisa hamil. Dan hal itu juga atas perintah Rusty. Dan ketika ditanya kenapa dia melakukan itu, Rusty yang nggak percaya gitu pada pengobatan dan gak sepenuhnya percaya bahwa dokter itu mendiagnosis Andrea dengan benar-benar seperti PTSD. Dan disitu juga Rusty itu masih mengira perilaku Andrea itu disebabkan oleh hormonnya. Bahkan dilaporkan bahwa Rusty ini pernah membandingkan istrinya dengan wanita lain yang memiliki 9 anak. Pada bulan Agustus 2004, Rusty mengajukan gugatan cerai dengan menyatakan bahwa ia dan Andrea Yates itu gak pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri sejak hari terjadinya pembunuhan. Perceraian tersebut dikabulkan pada tanggal 17 Maret 2005. Setelah itu, Rusty mulai berkencan dengan istri keduanya, yaitu Laura Arnold. Mereka menikah pada tanggal 25 Maret 2006 dan memiliki seorang putra. Tahun 2015, Laura mengajukan gugatan cerai. Dan itulah tadi cerita kita hari ini. Apakah sepenuhnya ini ya salah Andrea atau faktor sekelilingnya yang mempengaruhi perilaku dia seperti suami dan ajaran Woronicki? Dan gimana pendapat kalian soal kasus ini? Silahkan ketik di kolom komentar. Gua mohon maaf kalau ada salah dalam menyampaikan informasi dan fakta yang ada di video ini. Gue juga gak bermaksud mengajak kalian bertindak buruk, tapi atas kasus ini mari kita ambil pelajaran positif yang bisa kita ambil. See you next video dan jangan lupa klik tombol subscribe, itu gratis pak. Bye bye.